Kisah penyesalan sang sahabat Nabi menjelang ajal menjemput. Suatu ketika, ada salah satu sahabat Nabi yang meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Pada saat pulangnya baginda Rasulullah juga menyempatkan untuk singgah ke rumah sahabat tersebut, untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum, supaya tetap bersabar dan ikhlas menerima kepergiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Lalu istri almarhum menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu, di antara nafasnya yang tersengal-sengal. Apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu ya Rasulullah, mungkin ucapannya itu sekedar rintihan, karena dahsyatnya sakaratul maut. Ucapannya sulit dipahami. Itu hanyalah kalimat yang terpotong-potong. Bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang istri yang setia itu kembali menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih jauh lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya, hanya itulah yang bisa kami tangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru. Begini kisahnya, suatu hari ia sedang bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta, yang juga mau ke masjid untuk sholat Jumat. Orang buta itu berjalan dengan tersaruk-saruk, karena tidak ada yang menuntunnya. Maka sahabat Nabi itu yang menuntunnya, hingga tiba di masjid. Ketika hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu, lalu ia pun berkata, andaikan lebih jauh lagi. Maksudnya, andai kata jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih besar lagi. Bagaimana ucapan lainnya ya Rasulullah? Tanya sang istri almarhum lagi. Nabi menjawab, ucapannya yang kedua, dikatakannya ketika ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca sangat dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk dan menggigil kedinginan. Kebetulan suamimu membawa mantel baru, selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, untuk diberikannya kepada lelaki tersebut. Dan ia pakai mantelnya yang baru. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu, sehingga ia pun menyesal dan berkata, andai kata yang masih baru, yang kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar. Kemudian, ucapannya yang ketiga apa maksudnya? Ya Rasulullah, tanya sang istri almarhum semakin penasaran. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkan kamu, ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar, dan meminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti, yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu dan yang sebelah lagi ia makan. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh. Sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda. Begitulah keadilan Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu.